Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang matriks. Oke, apa sih yang dinamakan dengan matriks? Nah, matriks itu adalah susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Oke, dari pengertiannya sudah jelas bahwa matriks adalah suatu susunan bilangan yang terdiri dari, ingat, dibacanya baris terlebih dahulu, baru dibaca kolom. Oke, nah kalau dilihat dari pengertiannya dapat diasumsikan, misalkan kita punya suatu matriks A. Nah, untuk matriks A biasanya dilambangkan dengan kurung siku. Nah, di sini ada yang namanya A11, ada A12, ada A21, dan ada A22. Oke, misalkan saya punya suatu matriks yang seperti ini. Nah, yang dinamakan baris mana? Yang dinamakan kolom mana? Jadi, yang horizontal ini yang dinamakan sebagai baris suatu kolom, dan yang ke bawah dinamakan sebagai kolom. Oke, nah kalau dilihat dari contoh si A ini, ada yang dinamakan sebagai ordo. Nah, apa sih pengertian dari ordo? Ordo adalah banyaknya baris dan kolom. Oke, lagi-lagi ingat dibacanya baris terlebih dahulu, baru kolom. Itu yang dinamakan sebagai ordo. Nah, kita punya contoh yang lain. Misalkan di sini ada B. Oke, saya punya suatu matriks. Misalkan matriksnya adalah 2, min 1, 0, 3, 4, 1, min 2, 1, 1. Oke, pertanyaannya, berapa sih ordo yang dimiliki oleh matriks B? Oke, caranya, ingat, bacanya baris dulu, baru kolom. Oke, ada berapa baris berarti? 1, 2, 3. Berarti dia punya 3 baris. Nah, kolomnya seperti apa? Ke bawah. 1, 2, 3. Berarti si matriks B dia punya ordo 3 dikali 3. Oke, saya ulangi lagi. Matriks adalah susunan bilangan yang terdiri dari, ingat, bacanya baris dulu, baru kolom. Ya. Oke. Nah, contoh dari matriks seperti ini. Oke, baris itu yang horizontal, sedangkan kolom itu yang vertikal. Oke, nah ternyata di dalam suatu matriks ada yang namanya ordo. Ordo itu adalah banyaknya baris dan kolom. Oke, di sini kita punya contoh yang B. Berapa banyak barisnya? Hitung aja. Ada berapa yang horizontal? 1, 2, 3. Maka kita tulis di depan. Ini menandakan baris. Oke, ada berapa kolom? Hitung yang vertikal. 1, 2, 3. Ada 3. Oke, nah itu adalah pengertian dari matriks. Nah, di bab kali ini apa saja sih yang bakal kita pelajari di matriks? Oke, sebelumnya silahkan dicatat terlebih dahulu. Silahkan di pause. Oke, saya hapus. Nah,
apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam matriks? Nah, matriks sendiri itu adalah materi turunan dari aljabar. Oke, di dalam matriks tadi kita sudah membahas tentang definisi dari si matriks. Oke, terus ada macam-macam matriks. Terus yang akan kita pelajari tentang kesamaan matriks. Terus yang selanjutnya kita akan berbicara tentang operasi di dalam matriks. Operasi di dalam matriks hanya ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Loh, operasinya hanya ada 3, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Apakah ada operasi pembagian di dalam matriks? Yap, jawabannya adalah tidak ada. Diganti dengan siapa? Inverse. Oke, jadi saya ulangi lagi. Tidak ada matriks yang dibagi. Yang ada itu hanya inverse dari suatu matriks. Setelah itu masuk ke aplikasinya. Oke, yap, inilah subbab yang akan kita pelajari di dalam matriks. Kalau dilihat dari subbabnya, saya rasa kalian sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Hanya bedanya apa? Hanya bedanya tadi disusun secara baris dan kolom. Oke. Tadi kita sudah berbicara tentang definisi dari matriks. Oke, selanjutnya berarti kita tinggal bicara tentang macam-macam dari matriks. Oke, saya hapus. Nah, sebenarnya untuk jenis atau macam matriks sebenarnya sangat banyak, tetapi yang lazim dipelajari di tingkatan SMA yang pertama adalah matriks persegi panjang. Oke. Nah, matriks persegi panjang ditandai dengan ordonya yang berbeda antara baris dan kolom. Misalkan di sini kita punya matriks A. Contohnya min 1, 2, 3, 4, 0 sama 5. Nah, itu adalah contoh dari matriks persegi panjang. Ingat, saya ulangi lagi, matriks persegi panjang itu dibedakan oleh ordo dari matriksnya yang baris maupun kolomnya dia berbeda. Oke, kalau dilihat dari matriks A, maka ordonya dia adalah berapa ya? Ingat, dibacanya baris dulu baru kolom. Ada berapa baris? Yap, ada 2 baris. Ada berapa kolom? Yap, ada 3 kolom. Jadi, untuk matriks A, dia ordonya adalah 2 kali 3. Oke. Nah, elemen-elemen yang ada di sini urutannya sama. Berarti ini adalah elemen dari baris pertama, kolom pertama. Sedangkan 2 adalah elemen dari baris pertama, kolom ke-2 dan seterusnya. Nanti kita masuk ke contoh soal untuk menunjukkan elemen-elemen dari setiap matriksnya. Oke, nah untuk jenis yang lazim lagi, yaitu tentang matriks
persegi. Oke. Dilihat dari namanya, matriks persegi itu menandakan suatu matriks dengan ordo yang sama antara jumlah baris dan jumlah kolom. Misalkan 1, 2, 3, 4. Oke. Maka untuk jenis matriks B itu merupakan matriks persegi dengan ordo 2 kali 2. Oke, 3 kali 3, 4 kali 4, dan N kali N. Oke, terus yang lazim lagi digunakan adalah 3. Matriks diagonal. Oke, berarti C. Matriks diagonal hanya dimiliki oleh matriks persegi. Yang ciri-cirinya elemen yang ada di diagonal utama dia memiliki angka yang bukan 0. Oke, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 3. Oke, ingat, matriks diagonal diisi oleh diagonal utamanya adalah suatu elemen dengan angka yang bukan 0 untuk di diagonal utamanya. Oke, nah boleh nggak salah satunya di sini 0? Boleh, nggak masalah. Misalkan kalau di sini ada 2, 0, 3. Diagonal dikatakan matriks diagonal bukan? Yes, masih bisa dikatakan sebagai matriks diagonal. Yang penting diagonal utamanya bukan diisi oleh 0 semua. Oke. Yap, kodenya berapa? Kodenya berarti ada berapa baris? 3. Ada berapa kolom? 3. Oke, terus yang lazim digunakan lagi matriks apa? 4. Berarti matriks identitas. Nah, sama halnya dengan matriks diagonal. Untuk matriks identitas diisi oleh diagonal utamanya yaitu hanya 1, 0, 0, misalkan 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, jadi untuk matriks identitas di diagonal utamanya hanya diisi oleh 1. Lah, kalau salah satu di elemennya ada yang bukan 1, misalkan di tengahnya kita isi dengan 2, atau di atas maupun di bawah kita isi yang bukan 1, bisa nggak dikatakan identitas? Sudah tidak bisa, hanya sekedar matriks diagonal. Oke, jadi ciri dari matriks identitas adalah dimiliki oleh matriks persegi dan di diagonal utamanya hanya diisi elemen oleh elemen 1. Oke, fungsinya buat apa? Sebenarnya untuk matriks identitas fungsinya buat mencari invers dari setiap operasi. Oke. Nah, yang selanjutnya lagi yang sering kita gunakan yaitu matriks transpos. Oke. Matriks transpos. Oke, apa sih yang dimaksud dengan matriks transpos? Nah, matriks transpos itu adalah suatu matriks yang dirubah posisinya antara baris dan kolom. Misalkan di sini kita punya matriks E. Elemennya adalah 2, 1, 4, 5, 0, min
3. Oke. Nah, misalkan si E ini bakal kita transposkan. Nah, lambang dari transpos itu di atas. Di atas si matriksnya ada huruf T seperti ini. Oke, berarti dari E transposnya tinggal kita balik saja. Oke, tapi sebelumnya coba cek dulu ada berapa baris dan ada berapa kolom atau ordonya berapa untuk si E ini. Yap, ada berapa baris? 3. Dikali ada berapa kolom? Yap, ada 2. Jadi matriks E dia berordol 3 dikali 2. Nah, ternyata kita akan transposkan si E ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, dirubah posisinya antara baris dan kolom. Berarti baris ini dia bakal jadi kolom 2, 1. Baris pertama akan jadi kolom pertama. Baris kedua akan jadi kolom kedua. Terus baris ketiga akan jadi kolom ketiga. Nah, inilah si matriks transpos. Oke, silahkan ditulis dulu. Ini adalah macam matriks yang sering digunakan atau lazim digunakan. Oke, silahkan dicatat dulu. Macam dari matriks. Oke, setelah kita tahu definisi dari matriks dan macam-macam dari matriks, selanjutnya kita akan berbicara tentang, saya hapus dulu. Kita akan berbicara tentang kesamaan dua matriks. Oke, kesamaan dua matriks. Dari kalimatnya sudah jelas, kesamaan dua matriks. Berarti antara matriks yang sebelah kiri, misalkan di sini ada A, B, C, D, maka di ruas sebelah kanannya juga harus sama, yaitu A, B, C, D. Oke, inilah yang dinamakan sebagai kesamaan dua matriks. Kalau di ruas kiri dan ruas kanannya ordonya dia berbeda, maka dia tidak bisa disebut sebagai kesamaan dua matriks. Contohnya, kita punya soal seperti ini. Tentukan nilai X dari matriks yang kirinya 2, 1, 4, X min 3. Sedangkan ruas sebelah kanannya di sini ada 2, 1, 4 sama 6. Oke. Nah, kalau ada salah seperti ini, kalian cek terlebih dahulu ordo dari ruas kiri maupun ordo dari ruas kanan. Cek dulu apakah ordonya sudah sama. Ruas kiri ordonya 2 kali 2. Ruas kanan ordonya juga 2 kali 2. Berarti itu menandakan kesamaan ordo. Nah, setelah itu, cek yang paling simpel adalah cek elemen yang tidak memiliki suatu variabel. Oke, nah di baris pertama, kolom pertama ruas kiri,
ternyata diisi oleh elemen 2. Cek di ruas kanan, baris pertama, kolom pertama, cek apakah dia diisi oleh 2. Yap, ternyata sama. Ini menandakan elemen dari baris pertama, kolom pertama, baik yang kiri maupun kanan, dia sama. Cek keseluruhannya, sama atau tidak. Oke, ternyata sama. Nah, permasalahan ada di X-3 atau di baris kedua, kolom kedua, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Karena kesamaan, maka kita bisa menyamakan antara X-3 sama dengan 6. Maka tinggal kita tentukan X sama dengan 6 plus 3. X sama dengan 9. Jadi nilai dari X adalah 9. Itu adalah salah satu contoh dari kesamaan dua matriks. Oke. Yap. Jadi tadi kita sudah berbicara apa saja? Definisi. Oke, ingat lagi, definisi dari matriks itu adalah susunan bilangan terdiri dari baris dan kolom. Terus di dalam matriks ada yang namanya ordo. Ordo itu adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom. Terus apalagi? Kita berbicara tentang macam dari matriks yang lazim digunakan. Dan kesamaan dua matriks. Oke. Yap. Kita masuk ke contoh soalnya. Oke, saya hapus dulu. Misalkan contoh soal. Kita punya soal seperti ini. Tentukan, diketahui. Matriks A. 2, min 1, 3, 4, 6, 0, min 5, sama 1. Misalkan. Oke. Kita punya matriks ini. Oke, di sini kita punya soal yang A. Tentukan ordo dari matriks A. Yang B. Tentukan elemen dari A 2, 3 sama A 3, 1. Oke. Dan C, tentukan transpos dari matriks A. Oke. Di contoh soalnya, coba kalian oret-oretan di buku. Saya kasih waktu 15 detik untuk menjawab A, B, dan C. Kira-kira ketemu atau tidak? Silakan dicoba dulu. Oke, sudah 15 detik. Oke, silakan kita cross check jawaban kalian. Tentukan ordo dari A. Ingat, ordo dibacanya baris dulu, baru kolom. Ada berapa baris? 2.
ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Maka ordo dari matriksnya adalah 2 dikali 4. Betul tidak jawaban kalian? Oke, lanjut ke soal yang 1B. Tentukan elemen dari A23. Oke, A23 itu artinya apa? Dibacanya baris dulu baru kolom. Elemen dari matriks A, baris kedua, kolom ke-3. Oke, baris kedua mana? Baris pertama, baris kedua. Oke, berarti kita fokus yang di bawah. Terus, kolom ketiga. 1, 2, 3. Ketemu berapa? Yup, negatif 5. Betul tidak jawaban kalian? Oke. Terus, yang satunya. Tentukan elemen dari A31. Baris ketiga mana? 1, 2, 3 tidak ada. Berarti kita strip saja. Karena barisnya hanya sampai 2. Berarti tidak ada elemen dari A31. Terus, yang transpose gimana? Yap, saya rasa untuk transpose nggak ada masalah ya. Berarti A transposnya adalah jadikan baris ini jadikan kolom, tulis 2, min 1, 3, 4. Baris keduanya jadikan kolom kedua, 6, 0, min 5 sama 1. Oke, saya harap untuk contoh yang pertama kalian tadi sudah mencobanya dan kita cocokkan jawabannya sama dengan jawaban kalian. Ordonya berubah jadi berapa? Jadi 4 dikali 2. Oke, silahkan pahami dulu untuk contoh yang nomor 1 ini. Oke, lanjut ke contoh yang nomor 2. Yang nomor 2, kita punya soal diketahui A plus B B plus 4. Ada A dikali B yang sama dengan 9 B min 3 terus 2A plus 3 sama 28. Pertanyaannya adalah tentukan nilai A dan B. Oke, jawab. Oke, sama dengan contoh yang nomor 1 tadi. Saya kasih waktu 15 detik untuk kalian mencobanya. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis 15 detik. Kita cross check bersama-sama untuk nilai A maupun nilai B-nya. Oke, cek dulu ordonya sama tidak. Yap, ordonya sama, 2 kali 2 dan 2 kali 2. Cek elemen yang tidak punya variabel. Oke, ternyata sama. Nah, karena sama, berarti kita lanjut ke yang punya variabel. Oke, yang punya variabel di sini ada A yang sama dengan
B min 3. Dan ada B plus 4 yang sama dengan 2A plus 3. Oke. Yap, dari sini bisa kita gunakan substitusi. Masukkan aja A ke bawah, berarti ketemu B plus 4 sama dengan 2 dikali B min 3 ditambah 3. Oke, B plus 4 sama dengan 2B min 6 plus 3. Oke, pindahkan yang punya B. Oke, dipindahkan, ketemu B min 2B sama dengan min 6 plus 3 min 4. Oke, B min 2B berapa? Min B sama dengan min 6, min 4, min 10 ditambah 3 min 7. Berarti B-nya sama dengan 7. Tinggal kita substitusikan ke A. A-nya sama dengan 7 min 3. A sama dengan 4. Oke, berarti nilai dari A sama dengan 4 dan nilai dari B sama dengan 7. Oke, silahkan cek jawaban kalian. Sudah betul atau belum? Oke, mudah-mudahan jawaban kalian betul ya. Untuk soal nomor 1 dan soal nomor contoh yang nomor 2-nya. Oke, di video kali ini sampai sini dulu. Silakan kalian pahami lagi tentang definisi dari matriks, jenis matriks atau macam matriks, dan kesamaan dua matriks. Silakan kalian pelajari lagi. Ingat, untuk pembelajaran model daring seperti ini, berhasil tidaknya tergantung dari kalian dalam mempelajari materi dengan sungguh-sungguh. Jika kalian punya pertanyaan atau masih belum paham tentang definisi, macam, dan kesamaan, silakan tanyakan via WhatsApp yang nomornya sudah saya sharekan di grup kelas kalian. Oke, untuk video kali ini saya akhiri cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan berbicara tentang operasi dan operasinya dulu. Oke, kita akan berbicara operasi dalam matriks. Silahkan kalian pelajari operasi dalam matriks. Saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.